kamu dikepuk aja, nggak bisa kepuk aja tuh orang tua, kepuk aja anaknya, aduh. Kayak gitu loh. Biar kapok, kayak gitu loh. Mendingan dikepuk dibanding dikepuk ambil lingkungan. Hello everybody, welcome back with us di sini. Kembali lagi bersama kita. Shalom. Hai guys. Kembali dengan BTL, Between the Lines. Asik. Waduh, Akhirnya kita bersama dengan bapak yang satu ini setelah setelah vakum bertapa di gua. waduh, mencari kitab kehidupan. Waduh. Woi. Wow, muncungnya. Sudah menguasai mode sage belum? Mode sage. Kayak Naruto, mode sage, woi. Yang tahu-tahu. Warna orange nanti. Kalau gagal jadi kodok. Waduh. Nah nanti kalau jadi kodok, keuntungannya nanti bakal bertemu dengan prinsesnya loh. Woi. Kita pindah-pindah cerita ya. Dari Naruto pindah jadi apa ya yang kodok itu aku lupa. Snow White. Apa? Snow White bukan ya. Udah Itulah. jumbo lah anak aku lagi gitu. Gak gitu tolong. Udah gitu. Jadi pengen Bukres ya. Wes. Wah, sebut merek. Untuk apa kita open sponsor kok di 0851. Iya. Siapa tahu mau sponsor beneran dia. Asik. Cantumin nomorku Siapa ya. tahu. Woi. Nanti masuk kantong pribadi. Oh enggak ya, salah. Wah, kantong pribadi kataku sih yes. salah. Oke, nah gimana kabarnya setelah vakum beberapa purnama? Sangat baik ya, nggak baik-baik amat tapi baik ya. Ya selalu bersyukur hal kecil ya, no? Kita realistis aja. Beriman. Waduh, setelah sekian purnama kemarin episodenya rame-rame, nggak ikut sih kak, segera nggak ikut. Aku yakin biar apa orang-orang semakin ini menantikan mana ini itunya. Core of the core-nya itu mana sih? Waduh, core of the core-nya. Tuhan dong, core of the core-nya. Oh iya, itu beda cerita lah itu. Nah. Udah beda arti sudah itu. Sorry. Kalau itu pasti absolutely kalau sudah itu. Cakep. Oke, nah kembali lagi di Family Series di mana kita bakal membahas seputar tentang kekeluargaan, keluh kesah anak-anak zaman sekarang tentang keluarganya ataupun keluarga zaman sekarang. Nah, kita ungkap semuanya di sini. Asik. Wih, di sini. Series yang selalu kalian nantikan ya, betul? Nah, Betul. jadi kita hari ini bakal membahas topik yang nggak cukup menarik lagi, sangat menarik. Apa ya? Aku lumayan sering menemui hal ini. Apalagi kayak keluarga zaman sekarang ini ya, sering banget. Nah, kayak apalagi yang after COVID ya, Covid. Kayak dulu mungkin nggak terlalu banyak, tapi sejak COVID itu mulai berapi-api. Apa tuh? Nah, kita hari ini bakal membahas tentang overstreak. Asik. Apa? Overstreak. Strik. Wush. Wow. Jadi, Wow. loh, karena gini kok, kalau kita tahu pas pandemi itu ya, itu semua keluarga entah dari kalangan manapun itu langsung
kayak kamu jangan kemana-mana, kamu di rumah aja gini-gini, langsung kayak kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Terus after COVID pun langsung masih ada yang paranoid lah ya, aduh kamu jangan kemana-mana, jangan keluyuran gini-gini, aduh apalagi malam-malam kamu jangan kemana-mana gini-gini, kamu jangan pulang malam langsung apalah banyak banyak. Dan bahkan ada yang sudah mengalami itu sebelum pandemi. Nah, pasti ada berbagai macam. Dan mostly ya enggak mostly, cuman pasti cukup banyak yang relate lah, karena aku lihat di sekitarku ya, enggak tahu ya kalau yang lainnya, cuman kalau di sekitarku pun ya lumayan banyak lah ya yang keluarganya itu lumayan overstreet gitu. lumayan apalagi zaman SMA gitu. Waduh. Lumayan sering aku temui. Nah, tapi gini kok, akhirnya ya dampaknya banyak anak yang ngerasa kayak terjebak. Ya, jadi ya dia tidak bisa berkembang gitu, tidak bisa mengetahui tentang dunia luar, karena ya dia terjebak dengan dunia yang itu aja gitu. Karena anggapannya keluarganya itu meminta dia untuk stay di zona nyaman aja, stay di zona itu aja, udah stay di kotakmu, jangan keluar dari kotak itu. Jadi ya nggak bisa explore apa terus ambil keputusan pun nggak berani jadinya. Karena kayak terlalu dikekang juga, kayak aduh kamu ikut aja gini. Orang tuamu ini paling tahu. Biasanya kan gitu. Biasanya. Nah, tapi ya kembali lagi nggak sepenuhnya salah. Kalau kita lihat di POV-nya orang tua pun ya yang aku tahu lah ya, kayak demi kebaikan anak, demi keamanan gitu. Demi kebaikan anak, oke. Karena kalau terlalu liar juga kan tidak baik. Nah, jadi kamu liar. Mana ada Cina aku. Woy. Mana bener lagi dalam hatinya. Mana ada. Aku nih Cina, tenang. Tidak menggigit kok aku. Nggak gigit, oke. Ya, tapi kembali lagi. Jadi ya, kalau di posisi ini benernya siapa sih yang bener? Kayak orang tua. Wow, siapa yang bener? Saya bermusuh dengan emak-emak abis ini. Waduh. Omongan yang kurang enak tuh didengar ya, langsung emak-emak yang menonton langsung kayak apa sih gitu, langsung gitu. Yonyo. Habis ini ganti host gak sih? Kayak hostnya langsung jackpot langsung. Komen nih. Salah ini hostnya ini. Jackpot pertanyaannya langsung ya. Salah ya, harusnya taruh di akhir. Nah, iya dong, salah dong. Enggak apa-apa. Tapi aku pengen jawaban langsung kayak jackpot ya. Nah, di satu sisi kayak orang tua yang overstreet itu kayak ya buat anak jadi gak berkembang, tapi ya anak juga pengen kebebasan. Nah, gimana? Apanya gimana? Ya, kayak di posisi itu. Pertanyaannya BTW itu pernyataan itu. Pertanyaannya itu pernyataan, mohon maaf nih. Iya kembali lagi, jadi ya di posisi itu kayak gimana, sedangkan yang orang tua kayak pengen yang terbaik buat anak, demi keamanan, demi kebaikan. Nah, sedangkan yang anak pun kayak pengen kebebasan gitu. Nah, buat menengah itu gimana? Buat menengah itu ya mungkin lebih ke menengahi lah ya. Abur dulu mah. Oke, sekian di sini selesai. Selesai. Mantap. Beneran. Ibu coret kakak, anaknya keluar. Win-win solution. Bebas. Bebas. Lepas. Alamak.
you and you shot gitu. Aduh, kok gitu? Menarik kan, tapi solusi tak tawarkan. Wes buyar. Kemarin nonton video langsung hening. Ganti. Nah, Oke. kita bahas dari satu POV dulu deh, POV. Kebanyakan vakum mungkin ya. Hah? Kebanyakan vakum mungkin. Iya, udah terlalu banyak vakum wes kayak gak fokus ya. lalu ini. Aduh. Nah, kita Terlalu bahas kenji sisi sekali dulu. jawabannya. Satu sisi dulu. Nah, dari sisi orang tua dulu deh. Nah, orang tua yang overstay itu kan anggapannya kayak benar-benar melindungi, atau sebenarnya mereka apa ya, kayak ketakutan yang over tentang anaknya, terus juga takut sendiri juga yang overstay gitu. Kalau menurut Koko? Ya, tapi maksudnya gini bahwa ya kadang orang yang parent yang strict itu over strict itu nggak bisa juga dibilang benar dan biasanya dibilang juga salah, karena di dalam ilmu, kalau kalian baca ya, nanti kalian research gitu ya, bahwa ilmu psikologi itu ilmu yang case by case, meskipun ada yang general tapi in the end case by case, karena manusia itu unik. Ya, jadi tidak ada teori khusus yang membenarkan atau mensalahkan, meskipun orang bisa pendapat ini salah itu salah, tapi yakin deh mau apapun yang terjadi tetap ya kita nggak bisa jadi orang tua yang 100% benar. Nah, jadi maksudnya bahwa mungkin kalau kayak gini psikologis anak lebih psikiater atau psikolog yang lebih pintar untuk jawab, tapi kalau kita based on Alkitab bahwa ya seperti yang Tuhan juga pernah ngomong bahwa jangan bangkitkan amarah anakmu, salah satunya gitu kan, salah satunya itu ya gitu ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah juga ya, tapi maksudnya bahwa ya kita harus apa ya, anak itu adalah tanggung jawab yang Tuhan titipkan gitu loh, untuk menjadi regenerasi atas keluarga kita gitu kan, atas kehidupan kita atau pribadi kita. Dialah yang menjadikan tongkat estafet rohani kita gitu. Karena kita bahas dari sisi rohani gitu kan. Nah, tapi maksudnya bahwa tongkat estafet akan dilanjutkan oleh anak kita, entah anak pertama, entah anak kedua, anak ketiga, keempat sampai 11 gitu misalnya. Nah, gitu kan. Tetapi maksudnya bahwa ketika over strict gitu, kita harus juga lihat bahwa apa yang melatar belakangi kayak gitu kan. Gitu. Jadi apa yang melatar belakangi kejadian itu dulu sebenarnya. Kalau kita ngomong strict nggak strict, sebenarnya itu juga relatif. Ada kok orang sing santai aja dengan itu, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngerti bahwa kita kan bisa belajar dari Alkitab gitu kan. Tuhan itu memberikan kemerdekaan, tapi tidak memberikan kebebasan seutuhnya, kayak gitu. Jadi seutuhnya itu maksudnya apa sih? Kayak yang artinya tetap ada barrier, kayak gitu. Jadi nggak benar-benar free yang 100% yang benar-benar iya kamu tidak kamu bebas di dalam kemerdekaan itu gitu loh, iya gitu. Tapi gak bisa tiba-tiba kamu ngakuin sembarang seenak jidatmu kayak gitu loh. Nah, itu yang namanya kemerdekaan tapi tetap di dalam keterbatasan kayak gitu. Di dalam lingkup itu. Jadi kalau kamu punya satu kubah, anggaplah kubah, di dalam kubah itu kamu bebas, mau ngapain pun bebas. Tapi kamu jangan keluar dari kubah itu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya konsepnya sama, bahwa ya kita bisa belajar dari yang Tuhan lakukan ke kita, bahwa ya kalau kalian tahu firman Tuhan itu bukan melanggar, bukan hal yang kita nggak boleh langgar toh. Tapi sebenarnya salah. Ya, jadi kalau kita nganggap kadang itu kan, oh nggak boleh membunuh, oh nggak boleh memfitnah, nggak boleh menghakimi. Sebenarnya itu jadi sebuah aturan, ya kan, di beberapa orang gitu kan, nggak boleh, begini kok dosa. Tapi sebenarnya ada satu orang yang kita bahas dari firman Tuhan dulu ya, kayak sebagian orang itu mikirnya gini, aku diproteksi, kayak gitu.
di barrier. Maksudnya, ya ngapain juga aku membunuh, ngapain juga aku memfitnah, kayak gitu. Aku dikasih batasan sampai sini loh, kamu bebas sih, kayak gitu. Kamu keluar dari ini, di luar dari tanggung jawab Tuhan, tanda kutip. Ya, maksudnya artinya apa? Ya kita nggak pernah tahu apa yang akan menimpa kamu gitu loh. Dan tentunya nggak selalu berasal dari Tuhan ya, kayak gitu. Nah sebenarnya konsep dari orang tua harusnya juga gitu, bahwa ketika kita ngomong bahwa oke, ini over strict gitu, nah kita lihat dulu dalam eksekusinya aturan itu dia ya apa, kayak gitu. Kalau dia misalnya dia nggak boleh main sama sekali, dia harus belajar microminute semua, bener-bener mikronya gitu misalnya, paling mikro lah gitu kan dalam minute-nya gitu kan. Ya. Nah itu namanya butuh belajar lebih lagi orang tua, karena anak itu butuh kebebasan, perlu ruang gerak untuk bertumbuh namanya. Tapi dari sisi orang tua juga berpikir kalau misalnya, loh, aku ini membatasi daripada yang aku sudah pernah alami, gitu kan? Gitu. Aku mengalami dulu kegagalan di bisnis, makanya aku cut off dia jangan sampai di bisnisnya juga tetap salah. Gitu. Itu tetap aja juga salah akhirnya. Ya kalian gagal di bisnis, iya, mungkin kalian punya nafsu yang berbeda, punya mindset kerja bisnisnya beda. Siapa tahu anaknya kita enggak. Kayak gitu. Siapa tahu dia punya banyak relasi dibanding kita yang ansos dulu misalnya. Kita jualan risol gagal. Contoh aja misalnya kayak gitu, simple lagi gitu. Terus kamu nggak usah bisnis lagi, wis. Nah, gitu. Terus kamu dokter aja. Itu kan juga dimaksud dalam overstrict sebenarnya. Karena benar-benar setiap langkahmu ini benar-benar diatur gitu kan, kayak gitu. Nggak boleh melewati batasan. Pokoknya kamu ada orang gini, kamu boleh teknik, boleh kedokteran begini. Nah, kita contoh. Ada lagi yang lebih unik. Keluarga kita ini keluarga teknik, kalian kamu harus juga teknik. Boys, ya apa itu cara? Aturan dari mana itu, gitu loh. Nah, kita harus juga lihat juga bahwa ada aturan yang benar. Ya Tuhan tuh ngomong hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi kita harus juga lihat hormat di situ tuh bukan cuma sekedar tunduk, kayak gitu. Tapi kan kita harus lihat dulu tuh, kalau kita menghormati atau sekedar kita cuma tunduk ke orang yang salah, ya terus juga ngomong ya jangan gitu kan, kayak gitu loh. Tapi kalau memang orang tuanya benar, ya lakukan. Why? Kalau kamu tahu alasannya, ya kamu lakukan. Gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua juga gitu. Jangan semua diatur, karena kadang gini, sebagai orang tua tuh pengennya gini, kayak aku pengen semua itu rapi gitu loh jalannya. Gitu. Sebenarnya POV orang tua kenapa overstrict tuh pengen rapi jalannya. Gitu. Jadi maksudnya kamu di dalam sini, karena apa? Bagi orang tua, tak pandang ini sudah aman, gitu loh. Area kayak gini sudah aman, gitu. Jadi misalnya nggak boleh pulang jam 9 malam, kita sebagai orang tua, Koko juga sebagai orang tua di beberapa orang, Koko juga lumayan strict apalagi dalam pacaran gitu kan, kayak gitu. Nah tapi maksudnya sama bahwa contoh nggak boleh pulang di atas jam 9 gitu. Ya kita ngerasa aman di bawah jam 9. Karena kita masih dalam apa sih? Dalam zona kubah itu gitu. Kita ngerasa kayak aman ini, aman gitu. Apakah itu aturannya benar? Ya itu benar. Tapi yang jadi salah adalah ketika kamu kesini nggak boleh. Nah ini kan sudah jadi beda arti. Setiap gerakmu izin ya, kan jadi beda arti. Nggak boleh itu dalam arti kayak tanpa penjelasan yang jelas kenapa nggak boleh, seharusnya gini gitu kan ya. Iya, itu pertama. Kedua, kalau dijelasin kita harus juga dalam rasional, alasan yang rasional. Yang ketiga harus didiskusikan. Kita sebagai orang tua kita harus open, kayak gitu. Dan kita harus memberikan penjelasan yang tepat buat si anak gitu kan, atau si anak rohani, atau siapapun itu, leader siapapun juga sama. Family kan selalu ngomong tentang pedang bermata dua ya, rohani dan jasmani, anggapannya seperti itu. Jadi kayak kalau apapun yang kita overstrict di situ, itu akan berbalik kembali ke kita. Anak itu akan benci sama kita suatu saat.
akan berontak marah. Gitu. Justru ketika kita over strict yang benar-benar sampai over, dia akan berbalik arah dari kubannya kita dan dia kan jadi yang negatif. Biasanya, aku ngomong biasanya, gitu. Berpotensi lah istilahnya berpotensi. Gitu. Jadi yang lebih baik seperti apa? Saranku yang kita based on Alkitab ya. Tuhan pun ngajari firman itu seperti pelita. Yang ini step by step, gitu kan. Dan firman itu juga melindungi kita, gitu kan. Gitu, membarier kita gitu. Karena kenapa Tuhan barier? Karena Tuhan tahu kamu lewat dari sini metong gitu kan. Itu sama seperti Adam dibilang kamu jangan makan ini nanti metong. Nah, sebenarnya kayak gitu kan konsepnya. Sama dengan anak papa lagi ngomong ke anak gitu kan, ke Adam gitu kan. Adam kamu ini ya, selain ini jangan dimakan kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan aturan gitu kan. Tapi gini kok, kadang ada aturan yang anggapannya tanda kutip abu-abu. Nah, contoh ya, abu-abu itu dalam arti gimana sih? Kayak, oh bagi kita itu, contoh ya, punya aturan A, kamu nggak boleh apa ya? Ya itu jam pulang itulah ya, jam pulang kamu nggak boleh pulang di atas jam 9. Menurut kita kan baik. Nah, tapi tiba-tiba anak kita atau ya domba gitu, itu memberontak gitu. Apa sih kok gini? Lah, berarti itu yang salah itu di kitanya atau salah di dianya? Bisa jadi juga salah di dianya juga kan, kayak oh nggak mau nurut dengan aturannya gitu. Kalau sampai terjadi pemberontakan. Ya sebenarnya sangat amat susah juga ya, karena seperti aku bilang tadi bahwa kita harus dalam mendidik itu kita harus juga namanya relevan. Jadi dia itu generasi apa? Kalau generasi Z gitu kan, Gen Z gitu kan, gitu kan. Nah itu lebih nggak suka apa ditekan, gitu kan. Nggak seneng dipush, nggak seneng dipojokin. Nah yang aku bilang tadi, kalau kita nggak lebih Gen Z adalah ya seperti firman Tuhan ajarin. Firman Tuhan kan nggak pernah memaksa. Maka kamu sadar firman Tuhan itu nggak dorong kamu, tapi membarier. Selalu ngomong jangan gini ya, sebab Tuhan itu begini. Jangan gini ya, sebab Tuhan itu begini. Bukan kayak kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, gitu. Bukan, itu jarang banget Tuhan tuh ngomong kayak gitu. Karena sistemnya memproteksi, gitu ya. Jadi sama kalau misalnya dengan kondisi kita sebelum ya kesana lagi ya, bahwa Gen Z itu atau umur-umur yang kita sebut ya umur 15, 12, 13 yang habis puber, mereka kan cenderung memberontak. Jadi kita nggak bisa ngomong salah benar dalam didikan gitu loh. Mendidik itu nggak cuma lihat dari proses, mendidik itu lihat dari hasil. Ya murid-murid Tuhan ini juga nggak sempurna. Kamu lihat semuanya berontak semua. Kamu kira dia paling perfect semua murid Tuhan? Nggak bisa. Macam-macam pemikiran mereka. Ada yang mikir anak kecil kayak siapa yang paling terbesar, misalnya kayak gitu. Terus ada yang mengkhianat, ada yang ngentit uang. Gitu. Ya cara menghadapi apa? Ya sabar gitu loh. Karena ada sesi di mana orang tuh berontak gitu loh. Kak Isa, aku nggak seneng begini. Karena mereka tuh nggak tahu kena batunya gitu loh. Itu kan yang jadi masalah. Gitu. Ada sisi kekepoan kayak, kenapa sih gitu loh. Rasanya aman-aman aja deh ya, biasanya gitu. Orang-orang kayak gitu. Gitu. Sama dengan misalnya kayak gini, dulu aku pada saat kecil ketika aku lewat gitu kan di kafe gelas, kayak pokoknya kafe-kafe yang gelas gitu ya, kayak apa ya, kayak toko gelas kayak kaca-kaca gitu ya, kaca-kaca apapun gitu ya, toko gelas lah ya. Nah, toko gelas ya, toko kafe sih, toko gelas gitu ya, kepengen ngafe ya gitu. Nah, jadi kok lewat blender gitu, apa aku selalu ngomong ini aku lagi beneran, yuk jangan pegang ya kayak gitu, tangannya taruh ke belakang. Iya, taruh ke belakang tangannya. Duh, ternyata sampai besar itu nempel, sampai SMA itu sampai itu. Tapi hatiku ngomong, kenapa sih aku ya gak mecah kok kayak gitu. Gitu. Akhirnya tak pegang malahan. Enggak kok. Tapi efek dari itu tanganku gemeteran, takut dengan barang kaca, takutan sendiri. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomong mana yang salah, ya pasti semuanya salah. Satunya menimbulkan trauma, satunya juga gendeng, dikasih batasan nggak mau. Ya jadi sebenarnya bahwa yang paling penting adalah komunikasi. Itu yang paling penting jatuhnya. Hubunganmu dan komunikasimu itu yang lebih penting dibanding aturannya.
Hmm. Mau aturanmu seaneh apapun, kamu bisa mengkomunikasikan, ya pasti aman-aman aja, bukan? Ya. Gitu. Contoh kayak tadi, ya kok kamu kita misalnya aku pernah mecahin dulu kaca, akhirnya aku paham kenapa kayak gitu loh. Dan ketika aku dilarang-larang terus, aku kan ngerasa toh memberontak lah jiwa dini ini kan gitu. Nah, pada saat aku SMA kuliah ngerti, oh iya ya, pecah ganti ya duitku rek entek nggolan aku gitu. Karena jadi kan kita kan bisa ngerti bahwa masih banyak jurang-jurang sing ada namanya gap generasi atau gap umur gitu loh. Ya orang udah makan asap garam ya udah tahu dibatasi, dikotai gini nggak boleh. Tapi yang jadi salah adalah ketika orang tua itu mengkotakkan dengan beton, yang artinya benar-benar absolutely kayak gitu. Tanpa ada fleksibilitas yang maksudnya, contoh pulang komsel jam 9:30 nggak boleh, kayak gitu. Sama orang A, kagak sama-sama cewek, tapi juga benar-benar kegiatan yang positif, yang benar-benar positif banget, nggak boleh. Nah itu kita juga harus lihat fleksibilitasnya juga, kayak gitu. Tapi jangan yang kendor-kendor amat. Jadi orang tuh susah ngendorin kena masalah, gak dikendorin kena internal gitu kan, Iya. kayak gitu. Ribet Jadi ya, posisi sebenarnya salah. betul. Jadi sebenarnya bahwa kita juga, ya mungkin kalau aku posisikannya juga berontak sih guys, yang umur-umur puber remaja ya. Cuman aku bilang kepada kalian bahwa ya kita kadang itu banyak orang juga nggak ngerti kok kenapa aturannya diterbitkan, kayak gitu. Tapi selama itu orang tuanya tidak over dengan micromanage yang benar-benar sampai nggak ada fleksibilitas di sana, ya itu harus bertobat kalau gitu, kayak gitu. Jadi yang paling benar adalah aturan itu membarier, kayak gitu. Nggak boleh jam 9 malam. Soalnya gini. Cuman kamu boleh sama gini gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk dilonggarkan gitu loh. Berarti Gitu. anggapannya kayak apa ya? Anak itu ndak cuman belajar dari aturan yang ada, tapi juga harus terjun langsung membuat kesalahan atau kerugian gitu. Kayak harus Secara nggak langsung ada beberapa sih yang harus kayak gitu. Secara nggak langsung, kadang banyak orang yang diproteksi sampai mereka ngerasa aman di situ, mereka nggak mau exploring juga, kayak gitu. Jadi susah gampang. Maksudnya nggak mau exploring apa? Maksudnya ya udahlah, nur kata mama, kata papa, dah nggak ada, nggak mau exploring, nggak percaya diri. Nah makanya aku bilang orang tua nggak boleh jadi bos. Wah, yang salah adalah jadi bos. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Ayo begini, kamu harus. Tanpa kamu support mentalnya, tanpa kamu lihat perkembangannya, tanpa kamu lihat anaknya gimana. Kata tetangga nggak boleh begini, kamu juga nggak boleh. Tanpa penjelasan jelas, tanpa support pengertian, gitu kan. Tanpa ngelihat kekuatan anaknya seberapa, disuruh push les 5 kali, 6 kali gitu, seminggu. Atau 7 kali bahkan seminggu. semaput deh. Cuman apa? Aku pilih masa depannya hebat, iya. Tapi overstreak itu tanpa didukung dengan mental, tanpa didukung dengan pembenaran, tanpa didukung dengan eksekusi yang tepat, dan dengan kamu landaskan firman Tuhan juga ya, kamu dekatkan dengan komunitas yang positif, justru dia kan berbalik arah nyerang kita. Gitu, makanya komunitas gereja itu penting. Kembali lagi komunitas gereja itu penting. Itu yang menghindarkan, setidaknya kalaupun amit-amit ya, sekali lagi kalau amit-amit dia keluar rumah atau berontak, ada komunitas yang bentrok dia dan terima dia, kayak gitu. Itu kenapa kalau ngomong family selalu ngomong tentang komunitas, karena evil juga banyak orang-orang yang demikian, sehingga komunitas bisa mengembalikan dia ke rumahnya, gitu, tanda kutip. Nggak always tentang fisik ya, kayak gitu. Misalnya pahit dengan orang tua mama papanya, ya gitu yang bantu, bukan? Evil juga gitu. Tapi dari sini kayak pasti mungkin ada orang tua yang nonton ya, tapi orang tua itu merasa kayak loh, tapi orang tua itu yang paling kenal dengan anaknya sendiri, paling tahu anaknya butuh apa, kan pasti ada yang merasa gitu. Komunitas juga sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya banyak beberapa anak itu
gini, kita harus kenal namanya urapan, kayak gitu ya, dan capacity. Ya, contoh lah gampang gini lah, kita sandingkan orang tua dengan psikolog. Psikolog juga tahu banyak hal, bahkan dia nggak pernah tahu dikenal sama papa-papanya. Oh gitu toh. Gitu. Oh. Nah, sama dengan komunitas. Ketika kalian di komunitas yang sehat, komunitas yang sehat akan membalikan kalian ke keluarga kalian, itu pasti, absolutely. Kayak gitu. Tapi kayak Koko misalnya, ya sama, Koko juga ngerasa bahkan ada banyak orang tuh juga manggil Koko itu papa sampean. Kayak gitu. Gitu. Bahkan orang banyak rahasia-rahasia yang nggak pernah tahu di keluarganya ditaruh di Koko. Why? Karena kita representasi Tuhan gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Asal kita kembalikan ke keluarganya tetap harmonis. Sudah banyak orang yang keluarganya kembali lebih harmonis daripada sebelum masuk komunitas kita. Kayak gitu. Karena DNA kita kan family salah satu. Kayak gitu. Jadi kembali lagi ya bahwa tapi jangan sampai ada terjadi kepahitan ya, jangan ya. Nah, makanya itu aku bilang jangan cuma naruh aturan. Tapi kamu tuh kan sebenarnya kan kamu naruh barrier. Kadang orang itu kan nggak mau effort, iya kan? Pokoknya jangan gini ya, pokoknya jangan gitu. Apakah kalian ketika noleh ke bawah lihat anak kalian, aku juga pernah muda kok, tapi lo pernah muda nih kalian cuma sekali. Sedangkan di dunia ini opportunity itu banyak, jalurnya itu kan banyak. Kondisi kalian muda dengan anakmu muda kan beda. Iya sih. Makanya ada gap generation itu lagi. Ya, apalagi ada gap generasi lagi tadi. Ya, contoh lah kalian dulu muda, ada yang namanya TikTok, YouTube, Instagram, tidak ada. Ini apa cara nyegahnya? Kalian belajar. Orang tua harus belajar. Orang tua harus adaptasi. Aku sebagai gembala pun adaptasi pada hal yang baru. Supaya bisa membarier dengan benar. Nggak sekedar dapat berita dari Facebook. Wah, nggak boleh screen time bikin orang buta. Nah, wes tapi telan mentah-mentah. Screen time panjang bikin orang buta, anak buta gitu misalnya. Nggak bisa. Kayak gitu loh. Gitu. Jadi nggak sekedar taruh aturan, tapi harus disupport, harus dibimbing seperti yang Yesus lakukan. Tuhan nggak cuma marah, Tuhan nggak cuma ngatur, tapi Tuhan bimbing step by step. Gitu. Supaya nggak melewati aturan itu sambil diperkenalkan, sambil disosialisasi lah istilahnya. Peraturan pemerintah itu sosialisasi peraturan anak kok. Jadi ini. Nah, berarti overstreet itu memang benar-benar ada ya kok. Ya meskipun kayak sudut-sudut itu banyak. Kayak apa ya? Ada yang anak itu nanggepinnya kayak enggak, orang tua aku enggak overstreet kok. Tapi aslinya kalau orang lain lihat kamu bener-bener dikekang banget loh. Tapi ya itu kembali lagi anaknya kayak nggak rasa enggak. Ya memang gini hidupku. Iya sih, ya tapi kembali lagi sebenarnya semua itu kita nggak boleh hakimi juga itu overstreet atau enggak. Tapi yang lebih penting itu adalah hasil. Kayak gitu. Hasilnya apa? Oh, anaknya jadi pinter, anaknya nggak kenapa-napa, kayak gitu. Enak toh, nggak masuk ke dunia malam, udah bener berarti aturanmu. Dan kita sebagai anak juga kita kan belum tahu banyak hal. Even orang tua nggak tahu semuanya, tapi kan dia juga lebih tahu, kayak gitu. Maksudnya dia mungkin nggak pernah terjun di hal yang buruk, setidaknya yang di blok itu adalah yang benar-benar dia kena batunya gitu anggapannya. Atau pernah knowledge-nya dia ini buruk loh, makanya tak tetapin jam 9 malam jangan ya, aku ngerasa feelingnya nggak enak, yaudah ikutin aja itu selama itu baik. Contoh, kamu nggak pergi oleh Sherlock. Nah kalau dia nggak pernah macam-macam, Sherlock aja tuh, kita juga nggak dosa Sherlock. Tapi kalau setiap kali kita jalan, kamu kesini, ya kita komunikasikan lagi. Tapi kalau orang tua kita nggak sampai benar-benar istilahnya mengatur hidup kita 1000% gitu kan, bukan 100% lagi 1000%, itu nggak apa-apa, gitu loh.
itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi tapi kembali lagi, pokok orang tuh membimbing misalnya, kamu di kafe ini ya foto dong gitu. Ya udah tuh, jadi lebih baik tuh. Jadi aturan ini bisa membawa kalian semakin harmonis, semakin tertata dan juga nggak salah orang tua harus strict. Kalau nggak strict anaknya lost. Kalau over dikit biasa lah, namanya manusia nggak ada yang balance. Kayak gitu. Makanya balancing. Namanya balancing, betul. Oh, nggak apa-apa lah, nggak lebih besar, tak longgarin sedikit. Nggak perlu dikasih tahu anaknya. Ya kalian sebagai orang tua juga pinter ngeliat anaknya. Kalau dikasih tahu malah, misalnya malah apa ya, molor-molorin gitu ya, udah kasih tahu, tapi nggak usah dimarahin, gitu loh. Jadi kayak diakalin aja lah, maksudnya supaya anaknya tetap on track gitu. Kalau tujuan kalian baik dan bisa dicukupi, disanggupi, nggak apa-apa, strict dengan itu, jauh lebih baik, jangan dikurangi. Tapi ingat dua hal, bahwa yang pertama kita harus fleksibel, gitu. Yang kedua terus dibimbing, jangan kayak bos ditaruh aturan. Oke. Nah, kita geser sedikit ke POV anak nih kali ini kok. Nah, anggapannya gini, aku sebagai anak deh. Nah, contoh aku sebagai anak, aku tahu nih keputusan orang tua aku ini kayak apa ya? Anggapannya nggak relevan lah dengan zamannya saat ini. Nah, apakah aku harus terus naati itu atau gimana? Karena kan anggapannya ya kita menghormati orang tua, kita kan harus taat. Ya. Gimana Bu? Posisi kayak gitu ya? Ya kan kita lihat dulu aturannya gimana, kayak gitu, relevan atau tidak. Kalau nggak relevan, ya kita cari akali aja biar nggak marah. Ya apa caranya, kayak gitu. Yang penting kan tidak bohong dong, kayak gitu. Kadang menghormati itu kan sebenarnya kata kita itu menaruh respect gitu ke orang tua gitu kan. Kita mau rasa takut, iya aku tahu gitu, maksudnya bahwa nggak baik keluar dari jam 9 malam tentunya. Tapi ini terpaksa, ya udah mau diapain. Tapi dengan cara apa? Kita kabari, sorry ya, maaf Pak, aku begini, kasih Sherlock. Siapa sih yang nggak akan tetap marah? Meskipun marah nggak akan semarah itu. Coba kalian bayangin, iya ya udah, kalau kalian ngelewati konsekuensi, kalian udah tahu pasti kena marah, ya udah toh, terima aja. Jangan dikebal no hati ya udah terima aja, kebalin dikit-dikit aja gitu. Maksudnya ya udah kasih lapisan dikit biar nggak sakit hati banget lah, kayak gitu. Tapi maksudnya kayak ya mau ya apa gitu. Tapi kalian bisa pilih ini memperkeruh atau kalian meminimkan itu, kayak gitu. Contoh aku juga sama, aku keluar malam jam 9 malam di atas nggak boleh, kayak gitu. Cuman lama-lama aku bawa temenku loh, Mas, orangnya itu baik, orangnya begini, orangnya deket, aku deket juga dengan orangnya. Lama-lama boleh, kamu boleh kok sama si X ya dianterin pulang loh, jadi boleh. Berantemnya 3 kali 4 kali, bahkan aku nggak beli keluar kota, tapi pas keluar kota boleh, tapi sama si X ya, kayak gitu. Jadi maksudnya bahwa orang itu kan butuh pemahaman dan trust. Orang tua apalagi butuh trust. Namanya anak sendiri, kalian punya barang kan dipinjam orang lain, apa kalian nggak takut? Jangan dipegang, jangan keras. Sama kan? Apa bedanya? Yes. Sama aja. Misalnya kan pinjam bolpen, itu nggak boleh dimut loh, bolpen tutupnya nggak boleh digigit loh, taruh di belakang ya, belakangnya ini atasnya bolpen gitu, biar nggak hilang. Tujuannya baik, karena cuma pingin barangnya aman dan balik lagi gitu loh. Ya sama kan orang tua juga gitu. Tapi kalau itu yang minjem, orangnya bersihan, dia nunjuk tenang loh, nggak tak gigit loh, gitu kan, aman loh, balik dengan baik. Sama lama kita minjemin dengan gampang. Sambilan nggak pakai disebut lagi aturannya. Nah itu case-nya kalau bisa diakali, orang tuanya juga melembut gitu ya. Tapi kan ada kok case-nya di mana orang tuanya itu tetap bersikuku dan bahkan bisa lebih anggapannya keras lagi, apalagi dikasih kalimat karena orang tua itu tahu yang terbaik buat anaknya. Waduh, itu kan langsung kayak anak ini langsung pengen memberontak ya.
Iya, tapi itu kembali lagi kita harus sabar yang pertama, dan kedua kita harus teliti dulu kenapa. Kayak gitu. Apa? Kenapa sampai sekeras itu? Gak mungkin tuh orang tiba-tiba bikin keras dengan aturan itu. Gak mungkin kan tiba-tiba dia itu mengeraskan hatinya untuk satu hal. Kayak gitu. Pasti ada something wrong di belakangnya. Contoh, kecuali hal-hal yang misal dunia malam, keras lah, sing keras-kerasnya. Kadang kita itu kan memang kadang coba-coba pengennya gitu kan. Gitu. Jadi ya apa ya, kalau misalnya kita lihat aturan yang memang absolutely buruk, ya udah kita lakuin, kita gak usah lakuin, udah beres gitu aja, gak usah mencoba diri sendiri karena mereka lebih tahu iya itu benar itu, ya kita nih bodoh ya gitu kan kadang. Iya. Kenapa bodoh be nafsu, bodoh be apa pergaulan, bodoh aja ngatur hidup. Teman-teman kan suka ngomong kamu nggak sesuai hidup sembarangan. Loh, kamu dimerdekakan tapi bukan berarti benar-benar bebas, ikuti bariernya kan gitu. Ya, gitu. Kembali ke firman Tuhan lagi gitu, bahwa ya kalau itu dalam dari firman Tuhan ya kamu dikepuk aja, nggak bisa kepuk aja tuh orang tua, kepuk aja anaknya kayak gitu loh, biar kapok kayak gitu loh. Mendingan dikepuk dibanding dikepuk ambil lingkungan. Iya sih, benar sih. Nah, narkoboy misalnya, terus akhirnya masuk penjara, lebih dikepuk lagi gak enak. Tapi tetap jangan salah eksekusi. Sekali lagi, omongan ini bukan ditiru mentah-mentah, tapi silakan disesuaikan lagi dengan anaknya. Volumenya disesuaikan lagi. Kadang ada yang nggak perlu dikerasi soalnya, ada yang justru malah dilembutin, minus sampai lembutnya. Tergantung anak, jangan terlalu ikuti psikolog A, psikolog B, psikolog ada. Anakmu ya apa? Itu kan. Harus disesuaikan lagi. Sesuaikan lagi. Dengan momennya, dengan itu. Tapi kembali lagi kalau aturan-aturan yang memang masih grey gitu kan, contoh apapun misalnya kamu nggak boleh ke kafe A, B, C gitu. Ya kalau bener-bener misalnya di situ tuh mama, misalnya di situ mama disantet, nah misalnya gitu, disantet di restoran itu, ya wes like gitu ya wes, susah didengerin ya kayak gitu loh. Kalau kalian lagi pengen berantem ya silakan di sana, nggak apa-apa. Jadi beda ya menghindari berantem. Kadang ada orang yang tetap berontak, apa sih gini, aku juga gitu soalnya kadang, apa sih gitu loh, gak apa-apa kok gitu loh. Cuman ini kondisinya kita menghindari berantem, itu beda ya, itu beda lagi ya, menghindari berantem. Tapi kalau bener-bener sih nggak jelas, misalnya nggak boleh pakai warna merah gitu, soalnya ini lagi happy. Ini lagi berduka ya, sebenarnya nggak ada hubungannya ya kan, warna merah berduka ya kan. Iya sih. Nah itu kan aturan yang mencekno anggapannya bagi Gen Z. Tapi menurutku ya kadang kita itu suka berontak, sih sabar kayak gitu, didengarkan dulu, dicerna dulu, nggak selalu harus masuk di logikanya kita kayak gitu. Contoh, kita juga tapi ada beberapa yang kita harus juga berontak dengan cara yang baik. Tapi percaya gini ya, kalau kita berontak dengan cara yang baik, dengan pembuktian, orang tua itu pasti pelan-pelan luluh. Mau nggak mau luluh, sungguhan. Mau nggak mau luluh. Itu sudah absolutely 80% suatu saat akan sadar. Cuman waktunya nggak tahu. Jangan dicoba sekali dua kali, nggak bisa. Gitu. Nah, nggak tutup sama satu kesaksian yang lucu sih sebenarnya. Ya gitu. Nah, tapi maksudnya tapi ya gitu. Jadi contoh, kamu tuh harus anak teknik gitu kan, supaya ada masa depannya, apalagi AI. Waduh, gitu kan. Tapi kalian maunya memang desain, contoh desain interior, apa? Ya kataku, ya kamu terus perjuangin apa yang kamu mau. Karena itu tentang dirimu, perjuangin, tapi dengan cara yang baik. Kalaupun amit-amit terpaksa, jangan pahit sama orang tuamu. Kembali ke sesuatu kota sukses. Gitu. Jadi misal amit-amit kalian harus benar-benar keluar karena jujur memang ada bisa dijodohin, ini dipaksa. Nah itu kita juga harus mikir. Ada memang ya kembali lagi bahwa kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya udah kita nggak perlu ikutin. Gitu. Ya, sama dengan pemerintah dong, kayak gitu kan. Sama loh aturan kalau misalnya
dilarang beribadah, maksud kita maksudnya kita nggak akan beribadah selama-lamanya. Gitu ya konsepnya ya, kayak gitu loh. Nah sama, maksudnya aturan-aturan ini sama dengan orang tua. Jadi kalau misalnya kamu harus kawin dengan si X karena dia itu kaya raya punya 7 sapi ya misalnya ya gitu. Tapi kalian nggak seneng, dia udah perjuangin, gitu loh. Perjuangin, tapi dengan cara yang baik. Kalaupun tidak baik pun, jangan buat kesalahan ini terus menerus. Tambah pahit lah, tambah pengen ngancurin lah, tambah pengen jauhi lah, jangan. Gitu. Soalnya ada beberapa orang bahkan harus tak pisahin sama keluarganya, kepaksa tapi kayak gitu. Tapi aku bilang jangan pahit gitu. Ya memang win-win solusinya adalah pisah rumah, anggapannya contoh gitu. Contoh. Ya simpelnya gini lah aturan kamu dalam, misalnya kamu nggak boleh non Kristen, misalnya kamu harus non Kristen, nggak boleh masuk Kristennya apa? Masa dituruti? Waduh, angel. Tapi kalau misalnya gini, kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya berontak lah dengan cara yang benar, jangan pahit gitu. Dan masih banyak aturan kecil yang mungkin nggak saya sebut-sebutin. Tapi kalau dari aku sih sebenarnya gini, ini lumayan relate tapi nggak bisa bener-bener relate sih sebenarnya. Jadi dulu itu ada satu ini ya, kamu tahu food delivery ya. Jadi apa namanya food delivery? Ya online food lah ya. Gitu kan, kayak kita beli online gitu kan. Nah, dulu tuh keluarga aku tuh paling takut gitu kan. Namanya yang baru muncul gitu kan, servis itu gitu. Nanti uangnya gini gimana, uangnya gitu gimana, ini makanan nggak datang gimana, ini begini. Ya apa, nggak boleh pesen dari sana. Black is angel. Siapa udah kayak gitu? Ngeblok wes. Angel. Iya. Apa yang gue lakukan cuma satu, aku pesen, tak tunjuk lo nyampe orang. Ini lo baru bayar. Sampai sekarang online food terus. Nanti juga perlu pembuktian langsung anggapannya. Ya, kembali lagi bahwa apa? Jadi sebenarnya apa tujuan mereka? Kalian gali dulu aja. Misalnya, kalian kenapa kamu jadi gini sangat kaya? Ya udah, suatu saat cari aja pria sing kaya atau kamu sing kaya. Itu kan masih hidup. Tapi sebenarnya nggak bisa ya. Aku bilang mbak nggak bisa 100% ditiru. Beda-beda tiap keluarga. Tapi parent yang over strict pasti butuh tujuannya kan cuma satu, anaknya biar lebih baik. Kecuali orang tuanya itu punya masa lalu yang kelam. Gitu. Jadi dia ngelakuin itu karena dia mendapat itu beda cerita lagi. Gitu. Kalau itu memang perlu disadarkan. Kayak gitu. Misalnya aku dulu diasuh oleh tante atau nenek gitu ya, contoh atau saudara jauh, tapi diperlakukan buruk. Nah, akhirnya anaknya pasti kayak gitu lagi nanti. Gitu. Gak dengan aturan yang jelas tak apa kayak gitu. Karena kan meniru kan. Ya. Kayak kutuk gitu loh, semacam kutuk tanda kutip gitu. Jadi sebenarnya overstrike ini nggak bisa cepet-cepet itu, coba dilihat dulu lah. Kalau memang melanggar firman Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian nggak boleh minum jus wortel karena gini, kok kalian suka ya minum itu, pokoknya kan yang bener gitu loh. Maksudnya kan dilihat dulu apa tujuan dari dilarang gitu. Tapi kalau sudah kelihatan ada benernya, bener ya, why kenapa dilanggar sih? Ya gitu. Oke. Buat menutup episode kali ini ya tuh. Nah, kesimpulannya buat POV-nya orang tua dan POV-nya anak gimana? Kesimpulan. Ya kalau dari ketua kita harus belajar untuk fleksibel. Kita juga harus untuk kita juga harus mendorong mereka. Jangan cuma bossy. Terus kita juga jangan sampai salah langkah. Meskipun kita bakal terus salah langkah. Gitu kan. Nah, tadi yang paling penting adalah terus belajar sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua, aku pun kayak orang tua dari banyak anak rohani gitu kan. Yang aku juga masuk dalam kehidupan sehari-hari ya supaya kalian tahu gitu kan. Nah, ya aku juga sering salah langkah dalam menentuin aturan, tapi I think kalau memang itu aturan udah benar dan absolutely benar firman Tuhan, mendingan kalian strict dari situ. Patah sudah, gak ada jalan lain gitu. Tapi kalau itu bisa fleksibel, why? Kenapa nggak fleksibel aja?
kayak gitu. Nah tapi itu kembali lagi, kalau sebagai orang tua kita harus lebih penting anaknya maunya gimana. Kita yang mengarahkan, tampil kita barier. Jadi bukan diatur. Ya tetap ada yang ngatur tuh harus ya. Jangan sampai kita kayak Imam Eli, bebas lepas, pokoknya fokus dengan yang lain, gitu. Jangan. Tapi barier, kalau udah mulai salah langkah ya kita punya hak untuk membalikkan dia. Jadi nggak apa-apa untuk kalian bisa ngambil hak veto itu gitu loh. Cuman jangan kebablas remnya atau gasnya gitu kan. Nah ini susah ya kalau rem gas sudah dua-duanya jebol apa mana, udah gak peduli artinya. Wah wes tambah lebih nemen lagi. Jadi jadi orang tua itu betul. Momen Jadi juga harus anaknya ini harus satu. betul. Jadi kalian harus rela untuk sesekali anaknya ngerasain. Setidaknya sekali dua kali dalam beberapa hal. Gitu, supaya anaknya tahu. Tapi sebagai anak kita juga harus belajar untuk ngerti dulu. Kadang ada yang harus kita benar-benar nggak pahami, gitu. Nggak apa-apa, lakuin aja. Sesimpel misalnya kita jelaskan kondom ke anak SD, kita nggak akan bisa jelasin itu. Dan anak juga yang nggak akan ngerti apa itu. Dan sebagai orang tua juga yang penting janganlah, gitu. Pokoknya jangan sentuh. Ya karena itu posisi otak kita cuma sampai segitu kapasitinya. Nah, kita sebagai anak juga gitu. Suatu saat ketika kita besar kita akan tahu. Tapi ketika itu benar-benar menekan hidupmu sampai kamu nggak punya ruang gerak, silakan komunikasikan pertama. Yang kedua, kalau itu sudah benar-benar menghancurkan hidupmu, ya silakan berontak dengan cara yang baik. Dan ketiga, dekatkan dengan komunitas. Kayak gitu. Yang keempat, kita lihat dulu sumber masalahnya apa. Kalau memang nggak jelas, yaudah nggak usah dilakukan, no. Kayak gitu. Tapi kalau kamu cuma pengen menjauhi berantem, ya nggak apa-apa. Jadi bener-bener se-fleksibel itu juga. Kalau itu cuma tentang jus-jusan atau nggak boleh apa yang nggak jelas karena Facebook, nggak usah dilakukan, no. Kayak gitu misalnya. Nah jadi kita nggak bisa ngomong mana yang benar mana yang salah. Kalian yang tahu. Jadi kalau nggak ngelakuin pun, kalau itu nggak sesuai firman Tuhan, nih nggak apa-apa kalian nggak lakuin. Gitu. Tapi kalau itu menyakiti hati orang tua kalian, lebih baik lakukan, no. Kecuali itu salah ya. Kalau salah memang sakit pasti di orang tua, ya pasti biarkan. Suatu saat kamu diberi paman. Jadi kalau kamu mau berontak, salah satu tipsnya adalah buktikan dengan kesuksesan. Buktikan bahwa apa sih yang dia takutin itu bisa terpenuhi dengan jalanmu. Ya gitu. Oh, mantap. Hari ini kita bahas benar-benar banyak hal dan mantap loh. Setelah vakum sekian lama, topiknya begini. Mantap loh. Bersukacita sekali loh. Haleluya. Oke, thank you Kodeni atas waktunya. Sama-sama. Dan seperti biasa kalian jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian juga bakal dapat info video terbaru dari kita. Nah, dengan klik loncengnya guys. Jangan lupa loncengnya. Terus bagi kalian yang baru pertama kali tahu The Heart of Revival ini apa sih? Nah, kalian bisa cek di link description di bawah. Itu ada satu link kalian bisa klik, isinya IG dan TikToknya kita. Karena setiap event apapun kita report semua di sana. Terus juga ada telenya kita. Nah, bagi kalian yang pengen ngobrol langsung, pengen in touch dengan kita-kita, nah kalian bisa langsung join telenya kita. Dan nantinya akan disambut dengan ramah, meriah. Oke ya. Nah itu salah satunya yang meriah ya. Oke, jangan lupa share video ini ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini bisa dapat something dari apa yang sudah kita siapkan. Oke, so thank you Kodeni atas waktunya hari ini. Sama-sama. Nantikan episode Family Series berikutnya dan tentunya nantikan episode berikutnya yang tentunya masih ada banyak lagi hal-hal yang menarik, episode-episode yang menarik dan banyak kebahagiaan baru. Wow. Okay, so see you on the next episode and bye-bye guys. God bless you all. Dadah. Oh mini ya, mini. Dadah.